Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi, edisi Selasa 22 Desember 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Tema kita saat ini, syukur pada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami patut bersyukur di pagi ini. Engkau boleh mengantar kami sampai pada saat ini dan boleh diperkenan Tuhan menikmati hari baru. Dan pagi ini kami akan mendasari perjalanan kehidupan kami dengan firman Allah. Tolong kami ya Bapa, sehingga firman Allah yang akan kami baca dan dengarkan ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami praktekkan di tengah-tengah langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Syukur pada Tuhan, kure sumanga lako puang. Give thanks to the Lord. Saudara yang terkasih, kalimat yang biasanya muncul di mulut kita ketika kita berhasil dan bersuka cita adalah syukur pada Tuhan. Atau kalimat-kalimat lain yang menggambarkan ekspresi kesukacitaan kita saat kita mengalami sesuatu yang membuat hidup kita merasakan kegembiraan. Perikop ini menguraikan bahwa Maria memuji Allah karena perkara besar yang ia telah terima dari Allah. Maria sadar akan keberadaannya di hadapan Allah, bahwa ia hanyalah seorang hamba. Namun dengan dasar itulah, orang menyebut Maria sebagai wanita yang sangat berbahagia karena telah dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Maria memuji Allah karena kekudusan Allah telah ditujukan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekaligus Allah memperlihatkan kuasanya kepada mereka yang meninggikan diri, yang angkuh, yang tidak mempedulikan orang miskin. Dari semuanya itulah Maria memuji Allah yang setia pada perjanjiannya dengan umatnya. Maria akhirnya memahami maksud Allah, sehingga orang yang rendah seperti dirinya dapat dipakai oleh Allah. Ini membuktikan bahwa karya Allah dalam hidup memang sering tak terduga oleh pengetahuan kita yang terbatas. Saudaraku yang terkasih, pujian Maria merupakan gambaran bahwa Allah pun peduli kepada orang-orang yang mungkin tidak mendapat perhatian. Karena itu tetaplah menaruh harapan bahwa sekalipun kita adalah orang-orang yang mungkin merasa tidak diperhitungkan, namun Allah lah yang akan memperhitungkan kita dengan perhatiannya. Seperti Yesus yang telah memperhitungkan kita dalam anugerahnya. Terpujilah Kristus. Amin.
Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah untuk kasih karunia-Mu bagi kami pada pagi ini. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah hidup kami. Boleh memberikan pengajaran-pengajaran yang indah bagi kami. Untuk senantiasa menyatakan syukur dan pujian kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Maria. Dalam hidup ini ya Tuhan. Seringkali memang kami merasa tidak diperhitungkan. Namun kami percaya bahwa Allah yang memperhitungkan kami. Allah punya perhatian dan kepedulian bagi kami. Dan itu yang memberikan semangat bagi kami untuk selalu bersyukur pada Allah. Bapa di sorga, menjalani kehidupan hari ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai dan lindungilah kami semua. Jauhkan kami dari gangguan, halangan, dan rintangan. Kami menjalani hidup dengan baik, pekerjaan dengan baik, tanggung jawab dengan baik, pelayanan dengan baik. Demikian anak-anak kami, saudara-saudara kami, yang terus juga berjuang dalam pendidikan. Tuhan berkati. Semuanya boleh berhasil. Terutama di satu semester yang boleh berjalan, telah menyelesaikan ujian akhir semester dan mungkin masih ada yang sementara mengikuti. Tuhan berkati, semua memperoleh hasil yang baik. Kami berdoa jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan. Yang dalam masa tua menikmati hari tua, peliharakan mereka semua tetap dalam kondisi baik dan sehat. Yang dalam kondisi bergumul Tuhan kuatkan. Yang dalam kedukaan hiburkan. Kami mendoakan seluruh rencana-rencana kami Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang pulang ke kampung halaman. Sertai mereka semua dalam perjalanan mereka. Tiba di sana dengan selamat. Dan di sana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk persiapan perayaan Natal 25 Desember. Menyambut tahun baru, tetap Tuhan sertai hidup kami. Peliharakan jemaat-Mu Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, memimpin dan mengarahkan, mengayomi kami dengan baik. Kami berdoa untuk pejuang-pejuang garda terdepan yang terus berkarya melayani. Hari ini Tuhan berkati. Dan kami semua tetap dalam kondisi baik, sehat, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari wabah COVID-19. Bahkan kami juga berjuang untuk menjaga dan melindungi diri dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami datang bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.